Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrian Zholil Anam dengan NIM 233141018. Di sini saya akan sedikit membahas tentang keterampilan berbahasa membaca. Yang pertama, ada pengertian membaca. Membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi bicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam atau pengucaran keras. Membaca adalah sebagai hasil berupa dicapainya komunikasi pikiran dan perasaan penulis dengan pembaca. Komunikasi itu terjadi karena terdapat kesamaan pengetahuan dan asumsi antara pembaca dan penulis. Komunikasi yang terjadi bergantung pada pemahaman yang dirasakannya melalui semua proses membaca. Oleh karenanya, membaca sering disebut sebagai proses konstruktif. Pengalaman dan pengetahuan pembaca, baik kebahasaan maupun non-kebahasaan, menentukan keberhasilan kegiatan membaca. Membaca memiliki banyak manfaat. Dengan membaca, manusia memperoleh banyak pengetahuan, mengembangkan keterampilan berbicara dengan lancar dalam berbicara, mengembangkan penalaran kreatif, meningkatkan pemahaman masalah, meningkatkan kemampuan memahami konsep konseptual belajar atau membaca. Yang kedua, ada tujuan membaca. Secara umum, tujuan membaca dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada membaca untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah mencakup informasi bisa tentang fakta dan kejadian sehari-hari sampai informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan temuan ilmiah yang canggih. Yang kedua, membaca dengan tujuan agar citra dirinya meningkat, seperti membaca karya para calon peneliti bukan karena berminat terhadap karya tersebut, melainkan agar orang memberikan nilai positif terhadapnya. Yang ketiga, membaca untuk melepas diri dari kenyataan. Misalnya pada saat merasa jenuh, sedih, bahkan putus asa. Dalam hal ini membaca merupakan sublimasi atau penyaluran yang positif. Yang keempat, untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Bacaan yang dipilih untuk tujuan ini ialah bacaan yang ringan atau jenis bacaan yang disukainya. Yang kelima, membaca yang tinggi ialah untuk mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Dalam hal ini, bacaan yang dipilih adalah karya yang bernilai sastra. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran membaca di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran membaca di sekolah dasar adalah untuk mengembangkan keterampilan dasar literasi siswa serta membentuk fondasi yang kuat untuk pemahaman penggunaan bahasa. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan membaca dasar. Siswa belajar mengenali huruf, memahami hubungan huruf dan dengan bunyi, membaca kata, frasa, dan kalimat sederhana. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bacaan. Siswa diajarkan untuk memahami isi teks, menangkap informasi penting, dan menarik kesimpulan dari apa yang dibaca. Yang ketiga, memperluas kosakata. Membaca membantu siswa mengenal kata-kata baru sehingga memperkaya kosakata mereka. Yang keempat, mengasah kemampuan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan pendapat terhadap bacaan. Yang kelima, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Membiasakan siswa membaca sejak dini bertujuan menumbuhkan minat membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, baik membaca permulaan maupun membaca lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca permulaan ialah yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, mempertimbangkan neurologis dan jenis kelamin, keterbatasan neurologis misalnya berbagai cacat otak, dan kekurang matangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan murid gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Yang kedua ada faktor intelektual. Faktor intelektual memainkan peran penting dalam mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Faktor ini mencakup berbagai aspek, kemampuan kognitif dan mental yang berhubungan dengan proses memahami dan mencerna informasi tertulis. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca murid. Lingkungan dapat membantu pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu dan dapat juga menghalangi belajar membaca.
Yang selanjutnya, faktor psikologis. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemampuan membaca adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan penyelesaian diri. Yang terakhir ada teknik-teknik membaca. Pada umumnya, untuk menemukan informasi fokus dengan efisien, ada beberapa teknik membaca yang digunakan. Yang pertama ada baca pilih atau selecting. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Teknik membaca ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembaca, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga, baca layap atau skimming. Teknik membaca ini merupakan membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang selanjutnya ada baca tatap atau scanning. Membaca tatap disebut juga membaca memindai, ialah membaca sangat cepat. Membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca. Membaca memindai umumnya digunakan untuk daftar isi buku atau majalah, indeks dalam buku teks, jadwal, advertensi dalam surat kabar, buku petunjuk telepon, dan kamus. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.